Nah, sobat sekalian, ini umur bebek baru 1 minggu, 7 hari. Nafsu makannya besar, sehat. Ya, dari 1000 unit bebek, ini yang tidak selamat sekitar 15 ya. Jika kandangnya seperti ini kita buat. Kenapa kita petak-petakkan seperti ini dalam 1000 anakan bebek? Ini tujuannya agar si bebek tidak berdesak-desakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saat tidur si bebek juga tidak bertumpuk-tumpuk. Jadi jika kita lakukan seperti ini, anakan bebek tidak berdesak-desakan, lalu tidak tidur di atas temannya. Nah, itu kebiasaan anak bebek itu, kalau tidur bareng-bareng dia ngumpul-ngumpul. Nah, ini kalau kita jalan dia pada sehat-sehat semuanya. Ini pojok-pojok ini dia suka. Nah, tahu dia lari kan? Nah, kita kasih kayu seperti ini. Ini tujuannya, kebiasaan bebek dia cari dingin. Kalau di tanah langsung dia cari panas. Kalau di tanah langsung dia dingin. Jadi saat dia cari panas, di mana panas, dia dapatkan saat ada tumpukan-tumpukan bebek, lalu dia desak-desakan di situ. Nah, di situ terinjak-injak. Yang paling bawah udah nggak sanggup bangun lagi. Lalu biasanya kalau kita sudah pagi lihat, itu sudah ada dia di bawah, seperti dia tidur itu, terinjak-injak mati dia. Nah, ini alhamdulillah pada sehat-sehat semuanya. Ini ya, bangun makan. Iya. Nah, ini kan. Putar makan, cari makan. Iya, jangan tidur terus. Harus nafsu makan ya. Ini kita lihat juga yang kecil-kecil di antara mereka ini yang sudah lumayan ya, kita pindahin. Tujuannya agar si kecil ini cukup makan. Jadi kita letakkan yang sama ukurannya, kecil. Ya kadang-kadang nggak dapat bagian kalau si kecil sama yang besarnya. Nah, ini udah 1 minggu. Pada sehat semua, nafsu makannya luar biasa. Ini hari udah 2 karung. Udah 2 karung ya, 7 hari udah 2 karung ya, lumayan pada sehat-sehat. Yang penting makannya urusan belakang, kita pikirkan lah, cukup kita beli lagi. Yang penting nafsu makan dia ya, dia sehat-sehat semua. Nah, ini dia. Nah, sembunyi-sembunyi semua. Nah, gitu dia. Ini di setiap petakan kita taruh lampu, ada lampu. Nah, ini setiap lampu ini agar kita lakukan pemanasan. Dia kadang-kadang saat malam dia cari panas biar nggak terjadi tumpukan. Nah, ini dia. Pada sehat semua. Ini kalau ada lubang dari dari kandangnya ini, langsung keluar dia. Ya, ini dia. Mau kemana? Pada sehat-sehat semua ya. Ya, di setiap petakan ini kita taruh tempat minum 2. Nah, yang kecil 1, yang besar 1. Ya, tujuannya kalau yang besar ini tidak capek kita isi. Kalau yang kecil ini biasanya 2 jam dia udah pada kosong. Nah, kita kasih pakan 2 dia. Jadi pakannya agak jauh daripada minuman ya. Ini dia. Ya, mau istirahat apa mau makan? Nah, pada sehat-sehat semuanya. Ya, kebiasaan kita banyak mati daripada anakan bebek ini di saat masih kecil itu, karena dia sering bertumpuk-tumpuk, terinjak-injak sama temannya. Jadi sebagian yang kecil ya, yang lemah ya lemah terus kalau nggak kita pisahin. Dia nggak cukup makannya, berdesakan sama yang besar-besar, hingga dia lemas, terinjak-injak. Itu sobat semuanya.
Hmm. Alhamdulillah, ini pada sehat, nafsu makannya besar-besar semua, daripada suka makan semua. Nah, yang penting mau makan, kita pun lihat seneng kalau dia mau makan. Nah, ini mau kemana? Mau loncat-loncat kamu ya? Nah, iya, jangan tidur terus, makan terus. Nah, biar sehat, cepat besar. Nah, ini ada petakan kecil. Jadi petakan ini kemarin tuh yang lemas-lemas sudah tidak berdaya kita isi ke mari. Nah, kita pisahkan kemari dia biar sama-sama lemah di sini. Nah, dan alhamdulillah ini hari udah pada nafsu makan semua, udah pada sehat loncat. Nah, lemas kecil mungil lagi. Orang lain udah pada gemuk-gemuk, dia masih aja. Nah, ini contohnya ini. Ini kemarin dan tidak berdaya dia ini. Nggak sanggup jalan lagi pun kemarin. Nah, jadi di saat dia udah lemas kali itu, udah nggak nafsu makan, ambil yang lemas itu, taruh pakannya ke dalam air, seperti ini, taruh pakannya di sini. Nah, lalu pakannya ini kita taruh dia di dekat tempat minumnya itu, jadi dia itu langsung makan sambil minum. Nah, yang namun itu kita pisahin daripada yang lain, jadi petakan dia kecil aja. Nah, kita kecilkan aja buat dia 1 atau 2, 3 orang, yaitu 3 orang 3 anakan bebek, biar dia bisa kita kasih makan. Nah, ini kenapa matanya, bro? Oh, tidur kamu ya? Oh, nih sehat ya. Yes, lihat siapa? Ini udah pada besar-besar nih. Nah, ini loncat sini, loncat sana. Nah, udah pada sehat-sehat nih. Halo, Mas Bro. Jadi sobat-sobat semuanya yang ingin beternak bebek, ya insya Allah jika sobat-sobat lakukan seperti ini, insya Allah keselamatan untuk anakan bebek itu sangat besar ya. Sangat besar. Jadi perlu diingat, sebelum anakan bebek itu dimasukkan ke dalam kandang, itu utamakan kandang dulu di petak-petak seperti ini. Jangan dilepaskan dalam satu petak, karena yang pertama dia ketakutan, itu yang pertama. Yang kedua dia kedinginan. Habis itu sebesar ini jika tidak kita petak-petakan, dia tidur di 3 tumpukan. Bayangkan 1000 bebek 3 tumpukan, apa yang terjadi? Pasti di situ akan terinjak-injak yang lemah itu. Nah, di saat dia udah bertumpuk, dia tersusun hingga 3 susunan. Bayangkan yang di bawahnya tidak akan berdaya. Manusia pun tidak akan berdaya untuk mengangkat dari tumpukan itu. Nah, lalu bagaimana di saat kita ganggu dia? Pas kita lihat di bawahnya itu pasti ada 1, 2 atau 3. Nah, jika sobat-sobat lakukan seperti ini, insya Allah keselamatan anakan bebek itu sangat terjamin dari kematian. Nah, ini sudah saya praktekkan sendiri. Lalu jika sobat-sobat mau lebih sehat, itu kasih bambu di lantainya. Jika tidak mau, berarti kasih ini skam atau apa, ampas kayu dari mesin ketam tuh, biar dia tidak kedinginan langsung di tanah. Bayangkan juga kalau dia berak terus di tanah, karena becek dia injak-injak. Nah, kalau ada seperti ini dia tidak kedinginan saat tidur. Pasti dia cari tempat yang agak hangat lah gitu. Nah, ini sobat semuanya, ini sebagai pengalaman yang sudah kita buktikan. Jika sobat-sobat juga mau lakukan, ya insya Allah jika benar dilakukan pasti akan bermanfaat. Kenapa kamu? Kalau udah tidur kamu udah nggak bisa bangun ya. Nah, itu tandanya masih lemah. Nah, dia kalau udah tertidur, dia udah nggak bisa bangun kalau masih kecil. Ini sobat semuanya, ini 1000 sobat, 1000 anakan bebek.
Jadi ketika ini sudah dewasa nanti, ini akan kita pindahkan tempat, lalu kita masukkan 1000 lagi. Kita pindahkan lagi tempat, lalu kita masukkan 1000 lagi. Kita pindahkan tempat. Itu biasanya saya lakukan itu dalam 1 bulan sekali. Umur anakan bebek ini sudah berumur 1 bulan, itu dia kita pindahkan tempat ke tempat yang lain selain tempat ini. Jadi ada tempat kedua. Ini tempat pertama, anakan bebek. Umur nanti 20 hari kita pindahkan lagi ke tempat yang lain. Umur 30 hari nanti dia kita tempatkan ke tempat yang lebih besar, dimana tempat di situ kalau untuk yang pedaging itu harus ada kolamnya. Yang namun kalau anakan bebek yang petelur itu kita minimkan dari tempat perairan ya, kita minimkan ya. Nah, jadi yang diutamakan untuk perairan itu kita utamakan yang anakan bebek yang bukan petelur ya. Nah, ini sobat semuanya, saya senang kali, lucu-lucu, mungil-mungil. Ini lucu-lucu dia. Nah, ini ada 8 petakan, sebenarnya 10 petakan dia, 10 petakan untuk bebek. Itu sobat-sobat bisa lakukan secukupnya. Itu kalau mau secara teoritis itu bisa di buat petakan ukuran 100 kali 120. Oh, jika sobat-sobat punya lahan lebih besar, 120 atau 120 atau 140 kali 140 itu juga lebih bagus, karena dia semakin luas areal tempat di mana dia beradaptasi, maka kesehatan bebek juga sangat cepat perkembangannya ya. Demikianlah sobat-sobat, sebagai pengalaman buat sobat, jika sobat-sobat ingin beternak bebek. Nah, jika mau contohkan seperti saya, insya Allah sobat semuanya terjamin dari keselamatan bebek, anakan bebek. Yang namun untuk tempat minumnya, ini tempat minumnya, ini ada 2 cara yang saya lakukan. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, itu kita letakkan air di dalam pipa di pinggiran. Nanti kita lubangin pipa tersebut. Dari pipa itu anakan bebek hanya bisa minum, memasukkan kepala aja. Jadi kalau besar lubangnya itu nanti takutnya dia berenang. Ya, keselamatan juga, kalau udah basah juga nggak selamat. Ini sebagai pengalaman juga sobat-sobat. Ada kadang-kadang teman kita yang melakukan peternak bebek itu, terkadang cara dia lakukan salah. Masih anak-anak itu dilepaskan, tak ada atap, di alam bebas dilepaskan, tak ada atap pun sama sekali, katakanlah di sawah lah. Nah, sobat-sobat semuanya, itu sangat menyiksa bebek, karena bayangkan kalau 2000 anakan bebek yang kita coba pelihara, coba ternak, kemungkinan besar jika sobat-sobat melakukan itu saat pemanenan hanya tinggal 800 atau 700 bebek. Kenapa? Karena anakan bebek ini harus kita hindari dari air, agar pusatnya itu terjaga dan terjamin tidak terjadi pembusukan sehingga dia mati. Nah, jadi suhu panas dan kedinginannya ini harus kita jaga. Jangan semata-mata kita lepaskan dia dari ke perairan secara langsung, karena umurnya masih kanak-kanak, masih kecil, masih mungil-mungil. Ya, itu sobat semuanya. Ya, tuh pada istirahat, udah makan, bangun tidur, makan lagi. Nah, terima kasih sobat semuanya, sampai jumpa kembali. Jika ada yang mau bertanya silakan, nanti akan kita jawab di komentar paling bawah. Terima kasih, sampai jumpa. Buat sobat-sobat yang sudah menonton, jangan lupa like video kita dan juga subscribe untuk mendukung channel kami, dan agar kita terbantu untuk meningkatkan proses peternakan ini. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.